Alhamdulillah, kita ini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini kita masih bisa duduk sentuh di tempat yang mulia insyaallah. Dan mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan lisan kita yang senantiasa dibasahi bersalawat kepada baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan salawat kita, salam kita tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak ada kenikmatan melebihi kenikmatan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana lisan kita gunakan untuk membaca salawat, yang mana lisan kita gunakan untuk berzikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada suatu hari nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lisan yang mulia, lisan yang sangat dirindukan, orang-orang yang sangat dicintai Allah, orang-orang yang sangat dicintai baginda Rasulullah adalah orang yang senantiasa berzikir dan membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran-ajarannya dan senantiasa istiqamah membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mau tanya sama antum, kalau kita cinta sama seseorang, kita cinta sama seorang wanitanya, ya, pasti nama itu akan kita sebut-sebut selalu. Malam kita kenang, pagi kita ingat, mau tidur kita sebut namanya, minta sama Allah, kadang pengen ngipik itu sama pacar kita ya. Begitupun ketika kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang itu sudah menghadirkan Rasulullah di dalam kehidupan kita, maka orang itu akan senantiasa menyebut nama orang yang ada di dalam hatinya. Siapa itu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, maka lisan kita ini akan terbiasa mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, maka akan kita ikuti. Karena kenapa? Ketika kita membaca salawat, itu bukan untuk Rasulullah. Rasulullah nggak butuh salawat kita. Ya, Rasulullah nggak butuh salawat kita. Rasulullah nggak butuh pengakuan kita. Tapi yang butuh siapa? Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kita nggak baca salawat pada baginda Rasulullah, nggak menurunkan derajat Rasulullah sebagai Rasul. Ya. Kita nggak berzikir kepada Allah, nggak menurunkan pangkat Allah sebagai Tuhan. Tetapi kita butuh Allah dan kita butuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah, siapa orang yang bersalawat kepada aku atau Rasulullah, nanti aku akan ingat kepada orang itu. Kita kalau ngadepin ibadah nggak ada artinya. Kita hadir majelis niatnya karena apa nih? Karena Allah bukan? Kalau karena Allah pasti akan khusyuk di dalam menghadiri majelis. Karena orang paling berat itu, yang paling berat itu jin setan itu adanya di majelis. Di tempat hiburan ada nggak setan? Ada nggak iblis? Ada. Memang udah tempatnya, tempat dugem itu tempatnya. Tapi kalau di majelis itu yang ngebadanya bukan lagi kopral, tapi siapa? Jenderal-jenderalnya iblis yang turun. Karena ketika di majelis, mohon maaf, kita lagi enak-enaknya khusyuk, ada aja kaki pegel, ya kan? Pengennya gerak-gerak, terus pikiran ngelayar. Ada aja yang membuat rusak hikmat ketika kita berada duduk di dalam majelis. Makanya banyak dari kita yang hadir di majelis tatkala keluar nggak dapat apa-apa, naudzubillah, rugi. Tapi ketika orang itu hadir majelis dengan niat karena Allah, mengharapkan cintanya Allah, mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, mencari ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, rajulun, ya keluar orang itu dari rumah menuju majelis ilmu. Apa kata Allah? Maka dicatat sebagai fisabilillah.
Ketika kita lagi majlis, pulang mati, mohon maaf, insya Allah dapat syahid. Ketika kita hadir di majlis niat karena Allah, maka satu langkah kita dihapuskan dosanya oleh Allah, satu langkah dihapuskan dosanya untuk orang tua kita, satu langkah dihapuskan dosanya untuk saudara-saudara kita, satu langkah dihapuskan dosanya untuk tetangga-tetangga kita. Alhamdulillah. Tapi kalau niatnya karena Allah, niatnya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ketika membaca sholawat, hadirkan Rasulullah dalam hati kita. Ketika kita membaca sholawat, hadirkan Rasulullah di dalam hati kita bersama kita. Sungguh merugi di saat orang yang membaca sholawat tidak ada getaran hati, tidak ada getaran jiwa ketika menyebut nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tahu nanti di akhirat, di saat perhitungan amal kita di hadapan Allah, maka Rasulullah berdiri di timbangan atau di mizan di tepi neraka. Ngapain? Nungguin umatnya yang dimana umatnya ini selama di dunia selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad nungguin tuh. Di saat Allah mengumpulkan kita semua makhluk manusia pada saat itu di padang mahsyar, manusia semuanya mencari perlindungan. Ya, ada yang lari kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka meminta pertolongan kepada Nabi Adam sebagai penghulunya bapaknya, sebagai penghulu Nabi, sebagai penghulu manusia. Pergi kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Silakan cari pertolongan yang lain. Kata Nabi Musa juga sama, Nabi Isa juga sama. Kata Nabi Isa, ada satu yang bisa menyelamatkan kita, ada satu yang bisa memberikan syafaat pertolongan kepada kita, makhluk mulia. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi panggil ummati, wahai umatku, mana umatku? Di saat itu Allah berikan pendengaran untuk kita, yang di saat itu Allah tutup telinga kita, tetapi di saat itu orang yang cinta kepada Nabi, orang yang sering bersalawat kepada Nabi, Allah buka telinganya sehingga bisa mendengar panggilan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil ummati, terdengar langsung di umat-umat Nabi datang. Ada orang, ya Rasulullah, aku ini umatmu ya Rasulullah. Enggak lah. Ya Rasulullah, aku ini umatmu ya Rasulullah. Lah. Ya Rasulullah, aku ini umatmu yang selalu membaca salawat kepadamu di dunia ya Allah. Lah, kata Rasulullah. Kenapa? Engkau baca salawat karena engkau mengharapkan sesuatu daripada apa yang kau inginkan. Ada orang baca salawat, bismillah, ada motor, kita salawatin dulu ah. Nah itu berarti nukar salawat dengan motor itu kita dapat, nanti nggak dapat syafaat daripada baginda Rasulullah. Tapi bagaimana? Kita udah tahu kalau kita baca salawat Allah kasih jalan keluarnya. Jadi niatnya udah kita baca salawat karena Allah, dalam hati kita, ya Allah diberkatin Nabi Muhammad, ya Allah dengan berkah Nabi Muhammad, dengan salawat kepada Nabi Muhammad, kabulkan hajat-hajat ya Rabb. Nggak usah sebutin kita pengen punya mobil, kita salawatin dulu, Allah kasih tuh mobil, itu balasan Allah. Nanti di akhirat Allah balas nggak? Gagal. Aduh, ya Allah baca salawat beribu-ribu kali pengen punya motor yang bagus, tahu-tahu Allah kasih tuh dan balasannya, tapi nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Auzubillahimin. Oke, di saat kita baca salawat, di saat antum baca main apa? Main hadroh. Adakah di saat antum main hadroh getaran-getaran memang untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau di saat main hadroh antum hanya main tepak-tepak aja sambil ketawa, sambil ya yang dimana hadroh itu seakan-akan cuma sebatas pukulan-pukulan biasa. Tetapi di saat antum main hadroh untuk Nabi Muhammad, tentunya antum tidak akan main-main di saat memukul hadroh. Nah, ketika Rasulullah pulang disambut dengan hadroh kayak gini, Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillah.
ketika Rasulullah datang disambut oleh saudara-saudara kaum Muhammad al-Ansar dengan tolak al-Badr alaih, gembira dia menyambut kedatangan bulan purnama yang begitu indah, laksana bulan purnama yang begitu indah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Jadi ketika kita baca sholawat yang nggak main hadroh, buka suaranya untuk baginda Rasulullah, bukan diam, bukan kalian malah main ngeliatin yang main hadroh, jangan, tapi fokuskan yang main hadroh juga bagaimana caranya kalian ini main hadroh untuk Nabi Muhammad. Kalian ketika kalian main hadroh, bayangkan Nabi Muhammad datang ke tempat ini, menyentuh antum, memeluk antum, mencium kening antum. Ketika antum dipeluk dan dicium oleh baginda Rasulullah, apa yang kita akan rasakan? Tentu getaran dalam hati kita akan menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan Rajab, bentar lagi bulan Sa'ban. Rajab bulannya Allah, berbanyak zikir. Ya, Sa'ban bulannya Nabi, berbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah Subhanahu Wa Taala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallim. Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Kita disuruh oleh Allah kalau kita punya iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak diperintah sama Allah. Hanya orang yang beriman yang diperintah sama Allah untuk membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum baca tuh sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur. Laqad ja'akum, telah datang kepadamu, anfusakum, di antara kamu, laqad ja'akum, ya, laqad ja'akum rasulun, seorang rasul. Laqad ja'akum, telah hadir, telah datang kepadamu, rasulun, seorang rasul, min anfusikum, daripada bangsa kalian, daripada contoh-contoh kalian, dari kita yang kayak sama kita. Azizun alaihi ma'anitum, yang mana beliau seorang nabi, sebelum kita sakit beliau merasakan penderitaan, sebelum kita berdarah beliau lebih dulu merasakan darah yang mengalir di pelipisnya. Begitu besarnya cinta Rasulullah kepada kita. Lalu kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita baca salawat, ya Nabi, tawa, ya Nabi, sambil mainin apa, kira-kira meledek Nabi enggak? Meledek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai lu ngapain deh ngapain? Iya, ngeledek Nabi enggak? Meledek. Kalau kita lagi ngobrol, mohon maaf, Kadep, alhamdulillah bisa hadir. Kadep lagi ngomong, Kadep diundang. Kan kalau baca maulid berarti kan undang Nabi kan? Ya, mengharapkan cinta Nabi. Kadep datang diundang. Pas datang, yang undangnya datangnya Kadep, nggak disambut, malah dibiarinin. Kira-kira Kadep bilang ya? Bagaimana ini yang kita baca sholawatnya adalah manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya keberkahan satu majelis bisa dapat ketika kita membaca sholawat. Hadirkan kehusuan kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ente nanti di akhirat ditanya, ente umat Nabi Muhammad, Nabi nggak ngakuin kita, gimana kira-kira? Apa namanya ini? Betul. Reja baca salawat, hadir, diem, tapi hatinya subhanallah, misalkan kerinduan. Kalau orang, mohon maaf, satu tetes air mata ketika membaca salawat kepada Nabi Muhammad, 70 malaikat mendoainnya. Bisa nggak kalian? Tuh, ini baru ngomongin, udah mulai bergerak lagi. Ya. Coba belajar hikmat ketika kita hadir di majlis. Majlis lama apa kagak? Kagak. Nanti di akhirat lama atau apa kagak? Di akhirat lama. Kita baca Ratib Ali terus. Kata beliau, siapa orang yang ingin keberkahanku, maka bacalah Ratibku. Karena keberkahanku, karomahku ada di Ratib Ali terus. Maka kata beliau, alhamdulillah, aku akan datang kepada orang itu 2 kali.
Yang pertama, aku akan datang di saat orang yang rajin mendawami ratib al-idrus ketika sakaratul maut. Ketika orang itu sakaratul maut, maka Al-Habib Abdullah bersama datunya Nabi Muhammad akan datang membimbing kita untuk melafazkan kalimat-kalimat tauhid. Yang kedua, kata Abdullah Idrus dalam satu riwayat yang mengatakan beliau akan hadir ketika kita berada dalam kubur. Ketika malaikat, sebelum datang malaikat, maka Habib Abdullah datang bersama datunya Nabi Muhammad SAW. Ngapain? Kalau malaikat ini mau nyiksa, dia akan berdoa sama Allah, jangan kau siksa karena dia pecintaku. Maka kita insya Allah akan selamat dari siksa azab kubur. Tapi kalau kita baca yang benar-benar, ya kalau kita bacanya benar, oke, ketika baca ratib jangan sambil ngobrol, baca semua, buka suaranya, baca mau juga sama, baca ratib kan sebentar ya, ratib paling dikit kan. Ratib paling ada ratib yang paling pendek, nggak panjang kalau ratib paling ini. Terus ketika membaca kalimat La ilaha illallah, lanya panjangin, ya lanya di La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kalimat tauhid. Ketika kita membaca kalimat-kalimat tauhid, menyaksikan tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu. Makanya ketika kita berzikir, hadirkan niat dulu udah benar tuh, jangan la ilaha illallah. Mana sih bercanda? Oh, kita baca salawat Allahumma sholli ala nuril anwar wasir asar, nanya lagi. Lu itu tuh enggak sih itu enggak ada lewat. Jangan kotori niat hadir kita untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Susah, memang susah. Memang dia tuh kalau siapa? Allah yang ada guru kita tuh. Alhamdulillah Ustaz Muhammad Hito Musafir. Jadi ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kalau di hati kita ada Nabi Muhammad, maka mustahil di saat kita baca salawat kita sambil bercanda, kita sambil tengok kiri dan kanan, karena yang kita baca adalah menyambut daripada manusia mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum masih tengok kiri, tengok kanan, bercanda sana, bercanda sini, di saat baca maulid, di saat baca salawat, cinta antum berarti palsu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mendapat sahabat kepada Nabi kalau kita meledek Nabi? Belajar benar-benar. Kita belajar semalam Jumat ada zikir, sampai kita belajar fikih. Makanya di situ alhamdulillah, siapa orang yang hadir di majelis dengan ikhlas karena Allah, jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hadirnya karena ada teman, nggak enak kan disampur sama satria, nggak enak sama guru, nggak enak sama yang lain-lainnya, ya wassalamnya. Kita datang mari karena apa? Dan teman apa karena siapa? Niatnya karena apa pertama? Belajar, lillah karena Allah. Satu, aneh nggak gitu, antum hadir ke majelis ini tanpa pamit sama orang tua antum. Ini lagi, yang hadir ke majelis ini nggak pamit sama orang tua, aneh nggak gitu, dunia akhirat. Karena kenapa? Wali keramat tertinggi di kita siapa? Orang tua kita. Setelah orang tua kita, guru kita. Ente cium tangan sama guru, bolak-balik sama orang tua, cium tangan nggak? Jujur. Ketika cium sama guru, sama orang tua ente cium tangan bolak-balik enggak? Nah, bolak-balik enggak? Jangan bolak-balik. Kalau selonong boy, berangkatnya juga nggak pamit. Ya, belajar apa? Anak kepengen antum hadir majelis itu ikutin. Ya, belajar biar benar. Ya, insya Allah semuanya niatnya karena Allah, walaupun cuma kayak gini nih. Kemarin sedikit kita buka fikih mana kemarin syarat-syarat, nah, ingat ya syarat-syarat apa kemarin?
Lu mandi wajib mulu apa? Itu ilmunya berarti kagak ilmu kan? Yang hafal bahasa apa? Main bahasa malam Senin kemarin. Iya, iya. Hah? Bulu. Ya. Syarat bulu berbulan syaratnya balik. Balik ke siapa lagi kemarin? Dari balik ke apa? Syarat balik apa? Yang kita masih ingat apa? Apa? Genap umurnya 15 tahun. Yang kedua apa? Itu laki-laki maupun perempuan. Yang kedua apa? Mimpi. Udah mimpi apa ya? Mimpi basah dan tidak ya. Buat laki maupun perempuan. Yang ketiga, datangnya haid untuk laki-laki haid nggak? Ini banyak haid. Kemarin banyak haid kemarin itu beli pembelut tuh apa? Yang kedua itu mimpi bagi laki-laki maupun walaupun belum umurnya 15 tahun, 9 tahun mimpi berarti sudah balik. Yang akhwatnya 9 tahun dapat haid berarti sudah mandi wajibnya. Belajar mandi wajib dari belajar kemarin agar ingat juga pembahasan akan niatnya gimana. Niat mandi wajib gimana kemarin? Apa? Ayo. Apa? Lu baru minggu kemarin. Ya mudah-mudahan sekali lagi Ana banyak salah ya. Ana bukan orang baik, jujur. Ana banyak salah, Ana bukan orang baik, Ana fakir ilmu. Tapi Ana kepengen antum-antum hadir ke majelis benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Ana nggak ridho, Ana nggak ikhlas kalau antum hadir ke majelis ini tanpa pamit orang tua, terkhusus ibu antum. Terutama ibu. Kalau ibu yang nggak ada gimana? Ya doain berarti di sini. Apa sampai ke alam kubur, lu mati dan mau kubur, rasain ini mati sampai enggak? Tidak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya sebelum kita tutup, kita baca salawat dulu. Udah jam berapa sekarang? Sore. 10 sekarang. Masih sore mata lembut. Ada tuh udah ini udah lapar nih. Don, belum beli apa Don sekarang? Tuh kan belum beli apa? Lu kenapa? Astagfirullah. Wah, itu mari Pak. Allah. Itu. Menurut ente ini cuma jelek sih. Udah jelek gimana? Kecil jelek hitam hidup lagi ya. Kita mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Nama itu siapa? Beliau istiqomah jadi vokal. Beliau bisa beli son lagi biar akan dia sonnya. Kalah Pari. Coba yang akhwat ini kalau antum anti ini pengen lihat Aliando ini. Ini Aliando ini. Aliando Sarap. Aliando enggak? Aliando cuman niatnya dari pakai sedot dan ujung langsung. Giri mana Giri? Ada Giri. Nah, alhamdulillah. Antum mau kelihatan Giri? Baru kelihatan. Kalau tuh pakai baju putih sih, jadi kelihatan ngambang dong baju putih. Ya mudah-mudahan ya. Belum kita tutup, kita minta